Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal. Pada kesempatan hari ini kita tidak membahas IHSG lagi karena sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pada video hari ini kita akan langsung membahas saham-saham yang ada di Indonesia. Kita akan membahas total ada 6 saham. Yang pertama saham Mayora, Bank Danamon, BIRT, Demas, Kars, dan yang terakhir adalah Goto. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Mayora. Mayora pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami pelemahan 0,41%, di mana closingnya ada di area 2430. Bisa kita lihat bahwa saham Mayora ini support terdekatnya ada di kisaran area 2450 sampai 2400. Dan kalau teman-teman lihat juga dari volume yang ada di bawah, pada closing hari terakhir itu volumenya cenderung sangat-sangat tipis ya teman-teman. Jadi artinya koreksinya seperti sudah selesai dan mampu bertahan di atas area supportnya, di mana target kenaikannya masih cukup jauh di kisaran area 2860. Jadi posisi sekarang bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness, ataupun teman-teman boleh cicil ke bawah sampai area support berikutnya di 2330, 2270, ataupun sampai neckline daripada cup and handle di 2170. Kalau mau coba buy on weakness dengan buy di kisaran area closing kemarin dengan stop loss di area 2400, boleh siapkan target taking profitnya di area 2860. Jadi silahkan diperhatikan dua area support yang ada kiranya mampu menjadi pedoman untuk membuat trading plan di saham Mayora. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Danamon. Bank Danamon pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami penurunan 6,76%. Penurunannya kalau nggak salah ARB ini ya teman-teman. Penurunan yang disertai dengan volume. Memang Bank Danamon ini sudah naik sangat-sangat tinggi beberapa waktu terakhir, dan kita dapat lihat menggunakan time frame yang lebih besar untuk ngecek area supportnya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Bank Danamon memang kemarin kena area resisten dengan mencetak high di area 3880, di mana resistennya adalah di kisaran area 3770. Untuk support terdekatnya berada di kisaran area kurang lebih 3510 sampai area 3380. Dan kalau kita lihat dari Fibonacci yang kita tarik tadi, area golden ratio Fibonacci itu di area 3350. Jadi kita akan coba lihat pada perdagangan hari esok apakah area support tersebut mampu menahan penurunan dari Bank Danamon. Kalau ternyata gagal, misalnya turun sampai area 3000 pun, sebenarnya Bank Danamon masih sangat-sangat baik ya teman-teman pergerakannya. Karena bisa kita lihat di bawah bahwa 3 minggu terakhir itu volumenya besar-besar. Dan dari area bottom kurang lebih 2480, Bank Danamon sudah naik hampir 50%, ataupun tepatnya 56,26% sampai ke area high closing kemarin. Jadi wajar kalau udah naik cukup signifikan, diperlukan koreksi-koreksi sehingga bisa jadi kesempatan kita untuk buy on weakness jika Bank Danamon koreksi ke area support. Silakan dipantau area supportnya 3350. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah BIRD, BIRT. Saham BIRT pada hari perdagangan terakhir ditutup menguat cukup signifikan, yaitu 8,36%. Kita bisa lihat sepanjang September-Oktober baru kali ini lagi saham BIRT menghasilkan volume yang lumayan ya teman-teman. Bisa kita lihat baru kemarin lagi menghasilkan volume yang lumayan. Dan sebenarnya saham BIRT sudah berhasil breakout daripada area resistennya, di mana area resistennya kurang lebih ada di kisaran area 1480. Dan sekaligus mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu double bottom. Ini adalah bottom yang pertama, lalu ini adalah bottom yang kedua. Jadi saham BIRT ini secara short term harusnya bisa mengalami kenaikan lanjutan
Dimana kita ukur kenaikannya dari bottom sampai ke area neckline, lalu kita letakkan posisinya sekarang sudah breakout, berpotensi mengalami penguatan lanjutan sampai kisaran area 1630. Secara tren memang kita tidak bisa pungkiri bahwa trennya masih downtrend ya teman-teman. Ataupun kita coba tarik, ya benar-benar pas di breakoutnya. Jadi kalau misalnya koreksi-koreksi besok-besok turun sampai kisaran area 1435, boleh coba dipantau, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau misalnya ternyata besok lanjut langsung berpotensi menuju ke area 1630, di mana akan breakout juga area dari trend lainnya, yang artinya saham BIRT berpotensi untuk beberapa waktu ke depan akan mengalami penguatan kembali. Jadi kalau turun-turun merah-merah bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham BIRT. Silahkan perhatikan area support yang ada dari 1480 sampai 1435. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Demas. Demas pada perdagangan hari terakhir juga mengalami penguatan yang signifikan 7,69%. Bisa teman-teman lihat kenaikan kemarin itu disertai dengan volume yang sangat besar, di mana volume ini adalah volume yang terbesar ya sepanjang 2022 ataupun bahkan hampir setahun yang lalu. Ini adalah volume yang terbesar. Saham Demas sendiri secara pola ada potensi membentuk inverted head and shoulder kalau bisa breakout dari 185. Kemarin memang sempat mencoba breakout 185, tapi sayangnya masih false break dan akhirnya kembali mengalami penurunan ke area support kuatnya. Dan bisa kita lihat dengan volume yang ada kemarin harusnya mampu breakout, mampu mengalami kenaikan karena sudah berhasil mantul dari area support kuatnya di kisaran 168. Kalau misalnya besok bisa breakout dari area kisaran 185, closing di atas didukung dengan konfirmasi volume, maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke area 214. Jadi secara short term harusnya saham Demas menarik untuk kita perhatikan. Kalau mau buy on weakness di berapa? Kalau mau buy on weakness silahkan pantau di area support terdekat. Supportnya berada di kisaran 178 sampai area 175. Bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Silahkan teman-teman pantau 178 175 dengan target 185. Kalau bisa breakout bisa menguji area 200 bahkan 215. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah Cars. Saham Cars pada perdagangan terakhir ditutup menguat 8,97%. Salah satu saham yang waktu itu bangkit dari 50 mencetak high sampai 140 sebelum kemudian mengalami koreksi. Kalau bisa breakout dari 85, Cars akan mengkonfirmasi double bottom, yang artinya berpotensi mengalami penguatan lagi beberapa waktu ke depan. Double bottom, target kenaikannya ke berapa? Kita ukur dari bottom yang ada di bawah sampai area neckline. Lalu kita letakkan di bagian atas breakoutnya, resistennya di 85. Berpotensi mengalami penguatan sampai kisaran area 102. Bisa kita buletin ke atas sampai area 106 karena di sini ada area gap ya teman-teman. Pada waktu Cars turun tuh ada gap yang lumayan. Ataupun kalau bisa terus lanjut, area tutup gap berikutnya ada di 120. Tapi yang terdekat akan menguji area 100 dulu. Lebih tepatnya 98100, lalu tutup gap di 106. Gap berikutnya ada di area 120. Jadi kita akan tunggu. Kalau mau buy on breakout silahkan buy kalau bisa breakout dari 85 ya teman-teman.
Kalau mau buy on weakness, silahkan boleh pantau area support terdekat di kisaran 83 sampai area 80. Untuk area support 2-nya kita bisa gunakan area bottomnya di kisaran 73. Jadi support terdekatnya ada di 8380, lalu support 2-nya ada di 73. Kalau mau buy on breakout, silahkan buy kalau bisa breakout dari 87 dengan target menuju ke 100-an ya teman-teman. 100 bahkan 102. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Goto. Goto pada perdagangan hari terakhir mengalami pelemahan kembali 4,55%. Goto berpotensi untuk mengalami penurunan kembali bahkan menyentuh area all time low-nya di kisaran area 182. Kalau misalnya dia breakdown dari 182, Goto berpotensi untuk menyelesaikan target penurunannya, di mana Goto membentuk sebuah pola penurunan yaitu descending triangle. Target penurunannya sendiri sampai area 134. Jadi posisinya sekarang masih ada potensi untuk Goto terus mengalami pelemahan. Kalau teman-teman mau spekulasi saham Goto, silahkan pantau area di supportnya di kisaran 182. Kalau kemudian 182-nya masih bisa terjaga, maka berpotensi untuk rebound dengan area resisten terdekat bisa saja menguji kisaran area 200 ataupun 203. Bisa kita lihat bahwa 200 adalah angka psikologis dan resistennya adalah 203. Jadi silahkan teman-teman pantau area 182, kalau kemudian jebol, berpotensi akan terus mengalami penurunan serta menyelesaikan target penurunannya ke 134. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham. Yang pertama saham Mayora, yang kedua saham Bank Danamon, yang ketiga saham Bird, yang keempat saham Demas, yang kelima CARS, Cars, yang keenam adalah Goto. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali apakah setiap saham yang kita analisa sesuai dengan analisa teman-teman atau enggak. Kalau ternyata nggak sesuai, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau ada request saham, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.